sebelumnya kami aturkan sudah bisa hadir pada acara kajian malam hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul pada kajian sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Istihsan Al-Fudaili Al-Hafidh, yang insya Allah kita sambil menunggu kehadiran beliau juga. Untuk sebelumnya saya ingin membacakan susunan acara pada malam hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah ada pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu yang kedua adalah pembukaan, lalu yang selanjutnya adalah muqaddimah dari moderator, lalu selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustadz Istihsan. Yang selanjutnya ada tanya jawab. Nanti ada teman-teman yang mungkin akan menanyakan pertanyaan, bisa kirim di chat, lalu akan kami sampaikan kepada Ustadz Istihsan. Lalu yang selanjutnya adalah ikhtitam atau intisari, dan selanjutnya adalah doa. Habis itu perfotoan dan diakhiri oleh sosialisasi qiraah dan dari cinta Quran. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Syamsul Falah, yang insya Allah akan membacakan surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Akhi Syamsul Falah untuk membaca ayat suci Al-Quran. Silakan. Jazakallah Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan lagi ke Ilyas. Oke. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga dengan dibacanya tilawah ayat suci Al-Quran ini, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya menginjak acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembukaan tadi acara kita juga lebih lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya yaitu muqaddimah. Alhamdulillah saat ini Ustadz Istihsan sudah join bersama kami ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Istihsan sudah join bersama kita dan insya Allah akan siap menyampaikan materi sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita pada malam yang bahagia ini. Tapi sebelumnya saya sebagai moderator izin untuk menyampaikan muqaddimah, yaitu alhamdulillah acara pada hari ini yaitu Qiraah Talk
acara edisi pertama ya, insya Allah selanjutnya akan kita adakan di setiap pekan keempat di bulan terakhir Masehi. Lalu izinkan kami untuk membacakan CV dari Ustadz Istihsan. Jadi beliau adalah memiliki prestasi juara 1 MHQ 2 sejus di Kecamatan Desa 2009. Lalu 2014 juara 1 MHQ 20 juz se-Jawa Timur. Lalu 2014 juga juara 1 MHQ 20 juz se-Jawa Tengah. Lalu pada tahun 2015 juara 1 MHQ 15 juz se-Nasional. Pada tahun yang sama juga juara 1 MHQ 30 juz se-Nasional. Dan pada tahun yang sama lagi di 2015 juara 1 MHQ 30 juz se-Nasional juga. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 beliau juara 3 MHQ 30 juz matan Jazariyah se-Asia Tenggara. Lalu pada tahun 2018 dan 2019 alhamdulillah beliau mendapatkan sanad Al-Qur'an riwayat Hafiz Al-Asim dari Syekh Abdul Karim Al-Yamani pada tahun 2016, mohon maaf, ini 2016, lalu Safari Dakwah Al-Quran Jepang pada tahun 2018 dan 2019. Pengalaman kerja beliau sekarang pada tahun 2015 Imam Masjid di Madani Rokan Hulu Riau, Imam Masjid Ramadan dan Idul Fitri di Masjid Raya An-Nur. Lalu 2017 Imam Masjid At-Tanwir Surabaya, pengajar tahsin matan Jazariyah di Iskarima, lalu pengajar tahsin dan qori di channel YouTube Ammar TV yang sampai saat ini ya sedang menjalani, dan pengajar tajwid dan ketua bagian tahfidz di Ponpes Darul Hijrah Surabaya 2017. Lalu tidak panjang lebar, mohon maaf, apakah kedengaran suaranya? Kedengaran? Oh, kedengaran, ya. Lalu tidak panjang lebar, mari kita serahkan kepada Al-Ustadz Istihsan Al-Fudaili untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mungkin sebagai peserta juga, tentunya ini semua ditutup ya Mas ya, audionya. Semuanya ditutup Ustadz. Sama hostnya atau mungkin sendiri? agar suara Ustadz jelas dalam menyampaikan materi seperti itu. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrafu ummati hamalatul Qur'an wa ashabul lail. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa untuk talabul ilm gitu ya. Dan tentunya insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang bacaan Al-Fatihah yang benar. Ya, sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tadi tema yang sudah ada di poster, ya, apakah Al-Fatihah kita sudah benar? Ya. Sebelumnya
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ya kalimat walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu susah, ya, susah dipelajari, ya. Berarti kita menyalahi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an nih bilang nih aku nih mudah gitu kan. Aku nih mudah dihafal, mudah dipelajari, mudah diperbaiki bacaannya, ya. Mengapa kita mengatakan sulit? Ya. Sebenarnya sulit itu bukan dari diri kita, ya. Mungkin saja dari syaitan, ya, mungkin saja. Karena banyak sekali ya buatan dosa ataupun hal-hal yang tidak ya ada dalam Al-Qur'an yang kita perbaiki, yang kita lakukan setiap harinya. Dan kita akhirnya susah untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Ya. Ataupun banyak perbuatan dosa kita, akhirnya kita sangat sulit untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Akhirnya kita sulit untuk membaca Al-Qur'an. Akhirnya kita sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Akhirnya kita sulit juga untuk memahami, mentadaburi, bahkan mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka tentunya yang paling utama di sini yang kita bahas malam ini adalah cara mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Cara memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Bagaimana Al-Qur'an ini yang paling pertama ya bisa kita baca secara kontinu setiap harinya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa porsi kami ya baca Al-Quran satu harinya? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 1 juz satu hari. Ya. Beliau mengatakan khatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Ya. 1 hari 1 juz. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, bagi kami itu sangat mudah. Kalau cuma sebulan 1 kali khatam itu sangat mudah bagi kami. Ini Masya Allah para sahabat ya. Mungkin kalau kita ada di situ, apa jawaban kita? Ya. Kalau kita tanya ke Rasulullah, berapa porsi kita nih Rasulullah bagi seorang muslim baca Al-Quran 1 harinya ataupun 1 bulannya. Nabi mengatakan 1 kali 1 bulan ya pasti berat untuk kita. Kalau kita mungkin diwajibkan untuk membaca Al-Quran sebulan 1 kali khatam. Sebulan 1 kali khatam. Ya. Dan itu wajib fardu ain. Itu sangat berat ya. Sama seperti sholat ya. Awalnya ya banyak sekali ya, bisa 50 sampai 100 kali 1 harinya. Ya. Nabi yang lain mengatakan itu berat untuk umatmu ya Muhammad. Dikurangi hingga tinggal 5 waktu saja 1 harinya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami ya Rasulullah kalau cuma 1 kali menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu sangat mudah. Nabi SAW mengatakan khatamkan Al-Quran 15 hari. Ya. Khatamkan 1 kali 15 hari. Ternyata bagi mereka sangat mudah. Ya Rasulullah, bagi kami masih mudah itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu khatamkan Al-Quran 10 hari. Ya. 10 hari 1 kali khatam. Ya. 1 harinya 3 juz. Berat juga ya, kalau buat kita. Ya. Ini buat para sahabat masih sangat-sangat mudah. Ya Rasulullah, kami minta yang lebih cepat lagi ya Rasulullah. Kami minta yang lebih cepat, porsi yang lebih cepat ya Rasulullah. Beliau mengatakan khatamkan Al-Quran 6 hari. Ya. 30 juz 6 hari. 1 hari 5 juz. Masya Allah. Porsi penghafal Quran nih, kalau sudah hafal Quran biasanya 1 hari 5 juz. Itu pun kalau istiqomah ya. Ini bagi penghafal Quran Masya Allah ya. Ketika mereka sudah istiqomah 1 hari 5 juz, 5 juz, 5 juz, Masya Allah. Hidupnya dengan Al-Quran terus. Apalagi tentunya mereka yang punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Kalau kita di sini mungkin ada yang sudah menjadi pengajar Al-Quran, kita lebih ya diwajibkan untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran ataupun juga membaca Al-Quran. Porsi membaca Al-Quran kita lebih banyak seharusnya. Ya.
Kemudian sahabat ternyata minta lagi, ya Rasulullah berikan kami waktu yang lebih banyak lagi ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Dan itu di luar bulan Ramadan. Ya. Khatam Al-Quran 3 hari, 1 hari 10 juz di luar bulan Ramadan. Ya. Ini sahabat radhiyallahu anhum yang tentunya pastinya mereka jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Ya. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, ya, dengan sekolah kita, pekerjaan kita, saya yakin pasti sahabat radhiyallahu anhum jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Tapi sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah kurang dari 10 juz baca Al-Qur'annya. Walaupun tidak semua sahabatnya, tapi kebanyakan dari sahabat satu harinya minimal mereka baca Quran 10 juz. Ya. Bagaimana dengan kita yang tentu tidak diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tentunya kita mungkin tidak dijamin dengan surga, ya. Bukan manusia yang maksum, ya. Maka tentunya seharusnya kita jauh lebih banyak, ya, amalnya dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tentunya mari kita selalu berusaha untuk memperbanyak amal kita. Minimal dibaca Quran. Karena Al-Quran ini Masya Allah tabungan pahala, ya. Semakin banyak kita membaca, ya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya. Ya, walaupun kita juga tidak boleh, ya, selalu membaca Quran tapi ya tidak mau belajar. Tidak mau belajar memperbaiki bacaan yang benar. Ya, sebagian mereka kadang menganggap, ya, kalau baca Quran dengan terbata-bata, susah, ya, dapat 2 pahala. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fi, kata Rasulullah SAW, wa huwa alaihi syaq, lahu ajran. Orang yang terbata-bata Qur'annya, wa huwa alaihi syaq, ya, merasa kesusahan ketika membaca, susah nih, syaq, susah. Lahu ajran, baginya 2 kali lipat pahala orang yang lancar baca Qur'annya. Iya, jangan sampai kita salah mengartikan nih. Ya. Di antara kaum muslimin menganggap nih gak usah belajar baca Quran yang benar, yang penting terbata-bata terus gitu kan. Salah terus baca Qurannya. Akhirnya bertahun-tahun sampai dia wafat baca Quran terbata-bata terus. Ya. Bukan ini orang yang Rasulullah SAW maksud mendapatkan 2 pahala. Tapi tentunya orang yang sudah berusaha memperbaiki bacaan Qurannya, ya, tapi masih salah nih. Belajar Al-Fatihah sampai 2 bulan, Al-Fatihah sampai 3 bulan. Ya, nggak bisa-bisa 1 tahun Al-Fatihah baru benar. Ini Masya Allah. Ya, berjuang. Akhirnya baru bisa, baru lulus. Ya. Dinyatakan lulus Al-Fatihah 1 tahun. Ini Masya Allah. Ini ada teman-teman kami yang Masya Allah mereka berjuang, ya, mengambil ijazah Al-Quran 1 tahun baru selesai Al-Fatihah. Akhirnya dapat ijazah Al-Fatihah. Ini Masya Allah. Ternyata Masya Allah efeknya tidak hanya di Al-Fatihah dia fasih. Di surat lain dia bisa fasih. Karena dia istiqomah dengan surat Al-Fatihah. Ya. Kita pun sebagai seorang muslim, setiap hari, setiap sholat, ya, baca Al-Fatihah 17 kali. Lain lagi sholat sunnahnya. Ya. Kita fardu ain, ya. Fardu ain hafal Al-Fatihah. Fardu ain juga untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan seorang imam masjid, ya, baca Al-Fatihah terus salah, Al-Fatihahnya salah sampai kesalahan yang merubah arti, ini makmum juga nggak sah salatnya, semua semasjid nggak sah salatnya. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Jazari juga mengatakan seperti itu, walaupun ada ulama lain mengatakan tidak seperti itu. Ya, Al-Fatihah jika sampai kepada lahnun jaliyun, ya, lahnun jaliyun, kesalahan yang merubah arti, itu bisa membatalkan salat kita. Karena Al-Fatihah ini rukun salat. Ya. Kalau kita sekali nggak baca Al-Fatihah ini nggak sah salatnya. Walaupun ya makmum itu hanya mendengarkan, ya, ketika salat maghrib, isya dan subuh ketika imam membaca dengan jahar. Maka fungsi imam membaca salat jahar itu, ya, dengan suara yang keras itu sudah mewakili semua makmum. Ya, maka kita pilih imam yang terbaik. Ya. Dengan bacaan Al-Fatihah yang terbaik. Maka Ibnul Jazari, kita awali dengan perkataan Ibnul Jazari, ya, beliau seorang qurra yang beliau dijuluki imamnya para huffaz, imamnya para hafidhul Quran dan hujjahnya para qurra, ya.
Para ulama qurra biasanya berhujjah kepada Ibnul Jazari. Hujjahnya pasti mengambil dari kitab-kitab dari Ibnul Jazari. Ya, Masya Allah banyak sekali kitabnya beliau tentang tajwid. Ya. Ada An-Nashr fi Tilawatil Quran, ya. Matan Jazariyah, ada juga At-Tahkim fi Ilmu Tajwid. Masya Allah banyak sekali kitab-kitab beliau tentang ilmu tajwid, sehingga beliau dikasih gelar sebagai bapaknya ilmu tajwid, Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan satu kitab beliau, wal akhdhu bit tajwid hatful lazim. Beliau mengatakan bagi setiap seorang muslim dan muslimah mempelajari ilmu tajwid, ya, itu lazim, harus, wajib, malam yusahhihil Quran akhir, kata beliau. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak memperbaiki, mentashih bacaan Al-Qur'annya, ya, malam yusahhihil Quran, maksudnya Qur'annya, athim, kata beliau, maka dia berdosa. Ya. Karena ini Al-Qur'an, ya, kitab kita, ya, yang harus kita baca, yang harus kita amalkan, ya. Tiap hari kita baca, salatnya pun harus kita baca Al-Fatihah, wajib, ya, rukun salatnya. Kita nggak perbaiki, maka athim, kata beliau, berdosa. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Li'annahu bihil ilahu anzal. Karena Al-Qur'an ini Allah turunkan dalam keadaan dibaca dengan tajwid yang benar. Ya. Ini maksud dari perkataan beliau di babu ilmu tajwid di kitab Syarah Jazariyah. Beliau mengatakan seperti ini, bahwasanya Al-Qur'an ini turun melalui malaikat Jibril alaihi salam dalam keadaan dibaca fasih, ditalqinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kalau kita mungkin sedikit menelaah, ya, mana mungkin bacaan malaikat Jibril itu bacaan yang salah? Gak mungkin bacaan beliau salah. Ketika beliau mungkin membaca pelafadzan wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gak mungkin huruf qaf beliau salah, gitu kan? Gak mungkin huruf qalqalah beliau salah. Gitu. Pasti beliau talqinkan kepada Rasulullah SAW dengan bacaan yang terfasih, ya, bacaan yang terbaik. Ya. Maka 5 ayat pertama turun itu pasti juga dibaca dengan bacaan yang terbaik. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya. Dan Al-Qur'an ini pun turun kepada kami, ya, kami pelajari, kata Ibnu Jazari rahimahullahu taala, dengan pelafadzan ilmu tajwid yang sempurna. Ya. Maka kita harus cari tahu nih, ya, bagaimana sih pelafadzan yang benar, ya. Bagaimana sih pelafadzan Al-Qur'an yang benar? Karena sekarang guru tajwid itu berbeda-beda, ya. Guru tajwid itu berbeda-beda. Indonesia saja ada yang ngajari kita seperti ini, ntar di tempat lain kayak gini. Ini banyak sekali versinya. Gimana Ustaz? Syekh ini gimana? Ada nama Ustaz ini gimana bacaannya? Gitu kan. Kita belajar ke banyak guru, gitu kan. Beda-beda pendapatnya. Ya, maka tentunya kita harus belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Al-Qur'an pun, ya, dalam hal bidang qiraat ada ahlinya, gitu kan. Ya. Maka dalam ilmu tajwid ataupun Al-Qur'anul Karim, ya, ataupun kalau kita belajar di Universitas Madinah itu ada, ya, universitas khusus fakultas Al-Qur'an, fakultas qiraatul Qur'an, khusus untuk mempelajari qiraatul Qur'an. Dari kita mungkin mulai menghafal, dari kita mengambil ijazah riwayat Hafiz an Asim hingga 7 bacaan, 10 bacaan, qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ya. Jadi fokusnya fakultas untuk mempelajari pelafadzan Al-Qur'an dari 0 sampai akhir, semua qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika di Masjid Nabawi ini, kalau kita baca, ya, sekilas tentang qiraah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau maghrib, isya dan subuh itu membaca dengan bacaan yang berbeda. Ya. Maka qiraah sab'ah, qiraah asyarah itu ada karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ketika beliau menjadi imam itu dengan berbeda bacaan yang berbeda, sesuai dengan, ya, bahasa para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Ya. Maka
Jangan kira kalau kita mungkin mendengar ada qiraah sabah, qiraah asyraf, qiraah yang berbeda dengan bacaan kita. Ya. Itu bacaan apa gitu? Aneh buat kita kan, asing buat kita. Itu semua bacaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita nggak tahu tuh wahyu turun dulu pakai qiraah apa gitu kan. Quran yang sekarang kita baca itu salah satu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu baru benar-benar masyhur disebarluaskan pada masa Imam Hafiz rahimahullahu taala beliau wafat. Maka dinamakan Quran yang kita sekarang baca di Indonesia dan hampir 100% kaum muslimin di dunia sekarang membaca dengan Al-Quran yang kita baca hari ini. Itu karyanya Imam Hafiz. Beliau yang menyebarluaskan satu qiraah ini. Beliau mengatakan ini bacaan yang paling mudah yang akan dipelajari kaum muslimin dan dibaca. Maka cetaklah Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan bacaan ini. Akhirnya kita hari ini membaca dengan bacaan yang beliau sebarluaskan. Ya. Maka sebelum itu, ini Imam Hafiz nih profil beliau. Beliau itu lahir tahun 80 Hijriah. Ya. Sekitar 60 sampai 70 tahun setelah 60 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Jauh ya. Jauh sekali. Pada tahun 160 Hijriah, beliau wafat. Pada tahun 108 Hijriah, beliau wafat. Dan setelah itulah murid-murid beliau semua bersepakat bahwasanya bacaan yang beliau ajarkan ya itu yang akan kita sebarluaskan dan hari ini kaum muslimin hampir seluruh kaum muslimin membaca Al-Qur'an dengan bacaan Hafiz ya. Di awal Al-Qur'an itu dicetak pasti di awal itu ada Al-Qur'anul Karim diriwayati Hafiz an Asim. Dan sekarang sudah dihapus itu riwayat Hafiz an Asim karena hampir semua kaum muslimin sudah membaca dengan bacaan itu. Beriwayati Hafiz an Asim. Itu namanya ya. Nama qiraahnya, imam madhabnya ya. Karena beliau yang mengajarkan kepada kita sama seperti ibadah kan. Ada madhab-madhabnya kan. Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu kan. Tapi semua dari Nabi SAW. Sama dengan Quran juga ada madhabnya. Madhab Imam Hafiz, madhab Imam Warsh, madhab Imam Hamzah, Qalun, Ibnu Katsir ini semua madhab qiraah ya. Maka beliaulah yang menyebarluaskan Al-Qur'an yang kita baca hari ini. Dan beliau mengatakan jangan sampai ini kaum muslimin ya susah untuk mempelajari bacaan ini. Gurunya Imam Hafiz mengatakan Imam Asim ya. Karena beliau berguru kepada Imam Asim dan Imam Asim berguru kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Imam Asim mengatakan wahai Hafiz, ajarkan satu bacaan ini saja kepada umat. Setelah itu beliau wafat nih Imam Asim ya. Beliau gurunya termasuk juga bapak tirinya Imam Hafiz. Beliau mengatakan ajarkan ini saja kepada umat. Walaupun engkau sudah mempelajari banyak qiraat kepada saya, kata Imam Asim, ajarkan satu saja. Karena ini bacaan termudah yang pasti dipelajari kaum muslimin dan paling mudah buat mereka. Dan ini juga bacaan yang paling mudah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Utsman bin Affan. Ini 4 sahabat yang mereka langsung talaqi di hadapan Nabi SAW Al-Quran Karim. Ya. Maka beliau mengatakan jangan sampai ini bacaan, kata Imam Asim, menjadi sulit bagi kaum muslimin. Karena saya sudah mengatakan, kata beliau, dan Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan pun juga ini bacaan termudah. Jangan sampai bacaan ini menjadi sulit bagi kaum muslimin. Ya. Mungkin kita sekarang merasa sulit. Maka jangan sampai kita mengucapkan sangat sulit. Gitu kan. Karena apa? Karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, rizki untuk bisa membaca Al-Quran termudah dari semua bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan juga di bab tajwid di kitab Syarah Jazariyah tersebut, wazinatul ada'i wal qiraati. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an ya, maka yang paling pertama yang harus kita pelajari ya adalah qiraahnya, adalah pelafazannya, maknanya. Wazinah, jangan kita ambil yang pertama kali itu belajar nada atau irama terlebih dahulu, tapi qiraahnya. Karena sekarang mungkin lebih tren ya kalau kita mempelajari
suara-suara yang enak ataupun nada irama yang bagus gitu kan. Lebih tertarik gitu kan. Nikmat gitu kan. Ya, padahal kalau orang yang paham yang mendengarkan bacaan yang seperti itu, kayaknya nikmat gitu kan. Enak sekali bacaan lagunya, nadanya gitu ya, iramanya, makomnya gitu. Tapi ternyata kalau kita mendengarkan ya bacaan yang seperti itu dan didengarkan oleh mereka yang faham dengan ilmu tajwid, pasti terasa nggak enak. Pasti terasa tidak enak. Seperti misalnya baca Al-Fatihah. Iya. Misalnya baca Al-Fatihah nih ya. Dengan makomnya mungkin makom kurdi mungkin ya. Makom kurdi. Seperti yang dibaca Syekh Muhammad Taha ya. Ihdinas siratal. Gak enak kan kepanjangan rohnya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya seperti itu. Walaupun mungkin nadanya enak, makomnya enak, cuman ya mat tabi'inya kepanjangan. Ya, harusnya mungkin cuma 2 harokat dipanjangkan. Ada yang harusnya 6 harokat panjangnya, matnya dipanjangkan 15 harokat gitu. Kepanjangan. Maka tentunya tajwid sangat-sangat berpengaruh kepada bacaan Al-Quran kita. Yang pertama, ilmu tajwid. Tajwid dan tahsin itu sama saja artinya ya. Jangan sampai dibedakan. Ya. Jadi tajwid itu makna secara bahasa juga tahsin. Kadang ada beberapa orang mengatakan tahsin itu fokus ke makhrajnya gitu ya, makhraj hurufnya gitu ya. Kalau kita baca tahsin, alhamdu, ini katanya tahsin. Tapi kalau tajwid itu lain, panjang pendeknya. Padahal dua-duanya sama. Cuman kalau kita mungkin mengistilahkan ya, mau belajar apa ya, mau tahsin gitu ya. Pasti bilangnya mau tahsin. Kalau kita mungkin bilangnya mau kemana? Mau tajwid. Ini aneh kan? Mau tajwid. Pasti dikasih belajar kan? Mau belajar tajwid. Ya. Maka tahsin dan tajwid itu sama saja artinya. Sama-sama artinya memperbaiki. Jawwada yujawwidu tajwidan. Hassana yuhassinu tahsinan. Yang artinya memperbaiki, memperindah, memperbagus. Tentunya makna secara istilahnya memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, agar bacaan Al-Quran yang kita baca ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya itu makna yang paling utama, ya. Karena kalau kita mengartikan agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sekarang kalau kita belajar kepada guru-guru tajwid sekarang berbeda-beda. Ya. Kaidah tajwid itu berbeda-beda. Bahkan dalam ilmu qiraat pun banyak ikhtilaf. Ya. Walaupun ya ikhtilafnya sedikit saja ya. Gak sebanyak ibadah-ibadah yang kita mungkin kerjakan setiap hari. Ya. Maka tentunya kalau kita ingin belajar Quran, belajar tahsinul Quran yang paling utama ya, kita perbaiki makharijul huruf terlebih dahulu. Kemudian kalau kita ingin memperbaiki bacaan Quran kita, ya, kita harus talqin dan talaqqi. Tidak ada yang lain, ya. Dua ini, ya. Dua ini, tidak ada yang lain. Talqin dan talaqqi. Kalau kita ingin mencari guru nih, mau belajar Al-Qur'an agar bacaan Quran kita nih fasih, agar bacaan Quran kita baik, ya. Maka tentunya kita ajak guru kita, bisa enggak gitu kan? Saya talaqqi. Bisa enggak saya setoran langsung diperbaiki bacaan Qur'annya? Bisa enggak nih Ustaz misalkan guru kita gitu ya, mentalkin bacaannya ke saya, memperbaiki bacaan Quran saya ataupun mentalkin, mencontohkan bacaan Qur'annya kepada saya. Ini wajib dua ini ya. Jadi kita harus tahu bacaan guru kita juga harus mentashih bacaan Quran kita. Ini dua. Nggak bisa kita pisahkan. Ya. Kalau kita hanya mungkin belajar teori nih ya, dikasih buku tajwid, setebel-tebelnya buku tajwid, ya. Kita baca, kita fahami tanpa guru, tanpa talqin, tanpa talaqi, langsung setoran, ya, dari bibir ke bibir, mulut ke mulut, dari suara ke suara, ya. Itu percuma, ya. Ini nggak mungkin kan? Kalau kita mungkin belajar buku tajwid saja, ya, kita baca, kita fahami sendiri, ya, nggak mungkin langsung berubah bacaan kita, langsung fasih gitu, nggak mungkin kan? Pastinya perlu guru nih kan, perlu talaqi langsung kepada guru kita, mentashih bacaan, ya. Kalau kita pun sekarang mungkin karena ada pandemi ya bisa kita online gitu ya. Karena talqinus sauti yang paling utama suara sebenarnya, bukan mulut ya. Kalau kita belajar Quran ini yang paling penting suara kita dikeluarkan, bukan mulut. Karena banyak sekarang kan yang mengajarkan Quran yang penting mulutnya harus kayak gini gitu kan. Mulutnya harus begini. Pokoknya harus ngikuti gurunya mulutnya. Sebenarnya cara mengajar yang baik jangan lihat mulutnya,
tapi suaranya. Ya. Suara yang dikeluarkan itu sudah fasih belum? Sama kita dengerin para masyayikh tuh, murattal misalnya. Kita kan dengar, ya nggak lihat langsung kan mulutnya. Tapi kita hanya mendengarkan bacaan mereka. Ya, langsung di flash ataupun di mobil ataupun di mana di HP gitu ya. Ya, kita setel murattal tanpa lihat mulutnya kan. Tapi fasih bacaannya. Maka saut yang paling utama, suara. Ya, suara terlebih dahulu. Kalau suara yang dilafadzkan ini fasih, pasti mulutnya udah benar. Ya. Ya, karena ada orang yang mungkin ketika melafadzkan Al-Quran, melafadzkan huruf dalam Al-Quran, ya, nggak bisa kalau nggak mencucuk mulutnya. Padahal huruf ini harus mencucuk. Ya. Nggak boleh mencucuk. Misalnya nih huruf ra misalnya. Ada orang tua nih, ketika melafadzkan ra, ya, harus mencucuk ke depan. Ro gitu ya. Padahal memang ro ini memang paling baik tidak boleh mencucuk. Re, ya. Tapi ada orang yang tentunya tidak bisa, ya, kalau nggak mencucuk. Ya. Maka tentunya yang paling utama dalam belajar Quran, talqin dan talaqi. Kalau kita dua ini sudah bisa, ya, setiap hari ataupun setiap pekan kita mungkin talaqi Al-Quran kepada guru kita, dan guru kita bisa membimbing kita nih ya, membimbing kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya. Minimal guru kita itu ya benar-benar berniat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita hingga benar-benar sama bacanya dengan guru kita. Ya. Itu paling utama sebenarnya. Maka istilah sanad Al-Quran itu bagaimana sang murid bisa meniru bacaan gurunya. Bahkan lebih daripada gurunya. Ya. Ini istilah sanad ya. Bersambung kepada Rasulullah SAW. Tentunya kalau kita mendapatkan ijazah Quran itu biasanya nyambungnya kepada Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, nih 4 sahabat yang langsung talaqi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka talqin dan talaqi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan saja kepada kita semua. Nabi itu talaqi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mentalqinkan bacaannya, mencontohkan bacaannya langsung di telinga Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi setiap Ramadan murojaah setoran talaqi di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Ya. Terkadang kita mungkin ikut daurah tajwid, daurah ya, tahsin ya, ataupun tajwid ya. Tapi daurah itu hanya belajar teori saja. Satu buku kitab tajwid dibahas sebulan, selesai. Akhirnya nggak ada perubahan dari bacaan Quran kita. Kalau kita mau ikut talaqi ini, tahsin, kita harus talaqi tentunya. Harus tanya dulu gitu kan pada guru kita nih. Ini program sebulan misalnya daurah. Ini ada nggak setoran talqinnya? Talqinnya juga ada nggak gitu kan? Apalagi kalau misalkan ada talaqi dan talqinnya, kita ikuti, masya Allah. Pagi sore misalnya setoran nih, talqin juga ada gitu, kita ikuti nih, masya Allah. Dan juga kita lihat nih guru kita apakah memperbaiki bacaan Quran kita. Dan kalau kita ingin belajar pelafadzan juga harus sabar, ya. Harus sabar untuk selalu dibenahi, diperbaiki, ya. Sampai benar-benar sempurna 100% bacaan Quran kita tidak ada yang salah. Ya, sekarang kita mungkin sedikit jelaskan tentang Al-Fatihah. Seperti yang di poster tadi ya. Apakah Al-Fatihah kita sudah benar apa tidak? Yang pertama ya, kita akan membahas dari basmalah ya, karena Al-Fatihah itu ayat pertamanya basmalah ya. Lafadzan basmalah. Mungkin saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafadzan basmalah. Ya, mungkin saya jelaskan kesalahan yang sering terjadi pada basmalah. Dari awal ya. Bismillah. Karena ta'awud ini nggak ada di Quran ya. Kalau kita mungkin baca ta'awud, oke lah. Cuman kalau di Quran hanya ada basmalah ya kalau kita baca. Bismillah. Mungkin saja di antara kita ketika melafadzkan sin itu terbaca menjadi tha ataupun terbaca menjadi shin. Ya. Bish ataupun bith. Ya. Bismillah. Kemudian kalimat Allah, sering sekali mungkin di antara kita yang suaranya gede, suaranya besar, itu ketebalan. Ya. Bismillah, Bismillah. Ya. Di metode kita, di metode Jazariyah, itu wajib kita tipiskan kalau sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah. Ya. Bismillah, Bismillah. Kemudian ra, ra itu tebal, ra tasydid. Dan ra memiliki sifat takrir, ya, getaran yang berulang.
Ya. Mau tebal, mau tipis ya. Tentunya ra itu kan tebal pasti karena fathah dan dhammah. Dan tipis karena kasrah ya. Hirrahma, hirrahma ya, ini getarannya. Kemudian hak sukun dihaluskan. Rahma, rahma, nirrahim, rahim. Ya. Kesalahan juga sering mungkin pernah kita mendengar orang yang kepanjangan ketika membaca maqabi. Kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Berarti cukup 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat. Alhamdulillah. Alhamdu. Ha. Ya. Menghaluskan huruf ha. Kadang di antara kita mungkin ya pernah mendengar orang yang membaca ha itu ada campuran kha-nya, serak-serak ya. Allah, ar-rahma, al-kham ya. Yang harus halus. Alhamdu, Masya Allah, karena kalau kita salah ya membaca alhamdu, maka huruf ha menjadi huruf kha. Ya, maknanya udah beda tuh ya. Alhamdulillahi rabbil ra masuk ke ba tasydidnya ada sifat nabar. Nabar itu artinya tekanan, ditekan ke ba-nya. Rabbil lam sukun tipis. Rabbil alamin huruf ain. Ya, huruf ain ini termasuk huruf yang sulit katanya untuk orang Indonesia. Ya. Dan itu terbukti Masya Allah. Saya sendiri ketika melatih ain ini kepada guru saya Syekh Abdul Karim sekitar 6 bulan baru benar di hadapan beliau. Ain sampai benar-benar ya. Kadang putus asa nih ya, mau berhenti Masya Allah itu ya. Saking susahnya huruf ain. Sampai lulus di hadapan beliau itu 6 bulan. Ini Masya Allah, maka tentunya perlu perjuangan. Alamin ar-rahmanir-rahim. Ya, halus haknya. Maliki yaumiddin. Ya, huruf kaf walaupun hidup fathah kasrah dhammah ada suara hamznya. Hamz. Ya, maliki yaumiddin. Huruf dal jangan ditambahi hamz ya. Kadang sering ya orang membaca maliki yaumiddi yaumiddi tambah hamz. Iyyaka na'budu. Ya tasydidnya. Ya tasydid ditekan, ada sifat nabar di situ, tekanan. Iyyaka na'budu. Ain sukun. Kana na'budu. Ya, sampai keluar seperti itu suaranya dari tengah-tengah tenggorokan yang paling dalam ya. Tentunya makhraj ain ini sama kayak ha, cuman lebih dalam dikit. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi ha dari pangkal tenggorokan. Huruf ha dan hamzah itu sama dari pangkal tenggorokan. Ha ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ada cekukannya ya, huruf qaf nih. Karena kalau kita melafadzkan qaf tanpa cekukan, biasanya kadang kalau hurufnya berharokat kasrah atau dhammah, itu bisa jadi mirip seperti kaf ya. Maka diberi cekukan. Maliki yaumiddin. Afwan kalau kafnya maliki ki jelas ki. Ya. Tapi kalau tadi ayat mustaqi huruf qaf beda sama kaf. Kalau qaf kalau kaf ki. Ini contoh suaranya ya, pelafadzannya. Ki ni kaf, qaf. Ya, mustaqim. Ta, ini huruf ta ini kadang juga kita pernah mendengar, kadang juga imam-imam di kampung-kampung tuh biasanya kalau baca Al-Fatihah ya, huruf ta fathah tuh ikut tebal juga. Huruf qaf ini kan huruf tebal, huruf isti'la nih, huruf qaf ya. Mustaqim gitu kan, mustaqim kadang. Ya, maka ta-nya dihaluskan, ditipiskan karena sifat hamz di situ ada. Mustaqim. Siratal ya, huruf shadnya, afwan, huruf shad kelewatan. Huruf shad jangan sampai mirip dengan huruf sin ataupun shin. Ini paling sering mirip sama shin. Kalau kita belum terbiasa tahsin ya. Ihdinas
Sli, sad. Sli. Tentunya perlu latihan ya. Sli. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bedakan hamzah dengan ain. Kadang ketukar kita kan. Huruf hamzah sukun dibaca ain. Huruf ain dibaca hamzah. Ini sering dimanapun kita membaca Quran sering ketukar. Huruf-huruf mutasyabihat. Ya, ada huruf sa, huruf sin, huruf shin, huruf sad ini mutasyabihat. Ya. Sa, sa, sya, so, si, shi, sli, ya. Ini huruf-huruf mutasyabihat, huruf yang mirip-mirip nih. Yang dhammahnya su, shu, su. Perbedaannya. Huruf hamzah sama ain. A, i, ya. U, perbedaannya. Ya. Maka harus kita bedakan dengan memperbanyak talaqi ataupun latihan kepada seorang guru tajwid ataupun guru tahsin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil. Ya, kadang ada yang membaca ghairil ga ghairil ra kasrah ditipiskan. Ghairil maghdubi. Ghain sukun tebalkan. Maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, sifat istitalah. Hanya huruf dot saja yang punya sifat istitalah. Maka suara dotnya mengalirnya. Ada suara dot yang berjalannya. Ketika dot itu tasydid ataupun sukun. Waladhdallin. Ya, ini sifat istitalah pada dot. Dan itu benar-benar ditekan ketika kita sedang latihan tahsin ya. Ya, jangan bilang nih syekh-syekh yang murotal itu kenapa kok nggak seperti ini bacaannya? Karena mereka sudah fasih, sudah latihan dan mereka sudah proses murotal ya. Kalau kita belajar maka perlu ya benar-benar takalluf. Takalluf benar-benar ditekan semua huruf kita keluarkan hak-hak dan sifat-sifatnya. Waladhdallin. Panjangkan 6 harakat mad lazim kalimi musaqqal. Maka tentunya kalau kita ingin mempelajari ini pelafalan seperti ini ataupun tahsin atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita harus punya guru tajwid, harus punya guru tahsin ya. Kalau mungkin sekarang kita ya harus online, maka minimal kita cari program-program memperbaiki bacaan Al-Qur'an secara online ya. Kemudian kalau kita pun ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, maka ya kita harus punya standar bacaan ataupun mencari guru yang tentunya bisa memperbaiki bacaan Quran kita ya. Mendidik bacaan Al-Qur'an kita bisa benar-benar berubah gitu ya. Nah, jangan sampai kita mungkin memperbaiki bacaan Quran kita pada guru tajwid, guru tahsin tapi nggak ada perubahan gitu ya. Maka harus ada perubahan. Minimal beberapa huruf ya. Tentunya kita berjuang. Kalau kita ingin memperbaiki bacaan Quran kita harus siap untuk berjuang ya, sabar agar bisa fasih memperbaiki bacaan Quran secara sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang baik bacaannya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Ya, dijanjikan ya tentunya pahala yang besar, yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak pernah mempelajari Al-Qur'an ataupun memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Ibnul Jazari beliau mengatakan walaysa bainahu wa baina tawqihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Tentunya tadi ya sama ya maknanya tentunya kalau kita ingin baik bacaannya, ingin memperbaiki bacaan Quran kita, perbanyak latihan. Memperbanyak latihan. Sebenarnya memang lebih banyak mandiri dibandingkan kita latihan kepada guru kita. Ya, kalau kita pun mungkin kepada guru kita satu hari satu kali cuma setengah jam, maka waktu yang lain itu untuk sendiri, ya, untuk latihan sendiri. Illa riyadatu mri'in bifaqihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dan tentunya semoga Allah membimbing kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang
tentunya berlipat-lipat ya dengan kita mempelajari Al-Quran dan istiqamah ya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir Ustadz Istihsan atas materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ini insya Allah ada sesi tanya jawab Ustadz. Kira-kira dari Ustadz Istihsan sendiri bersedia berapa pertanyaan Ustadz? Mungkin sekitar 10 menit lah ya. Monggo silakan langsung mulai aja. Oh baik. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Akhina Ulil Albab Ustadz. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran hanya memperhatikan panjang pendeknya saja, tetapi tajwidnya sangat minim sekali diperhatikan? Bisa diulangi Mas? Oke. Dari Akhina Ulil Albab, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran hanya memperhatikan panjang pendeknya saja, tetapi tajwidnya sangat minim sekali diperhatikan? Baik, ya. Tentunya panjang pendek sama tajwid sama saja Mas ya. Tentunya panjang pendek ini Mas Ulil ya tadi ya. Tentunya panjang pendek ini termasuk tajwid juga ya. Maka sebenarnya tajwid itu meliputi semua Mas ya, meliputi semuanya. Ya, saya mungkin sedikit jelaskan ya. Kalau kita ingin belajar tajwid, sebenarnya nggak perlu teori ya, nggak perlu teori. Cukup kita kuasai tiga hal. Kalau kita ingin bisa fasih di Quran sempurna, 3 hal kita kuasai sudah cukup ya. Kuasai dalam pelafadannya ya, bukan pemahaman kita kepada 3 bab ini, tapi dalam prakteknya, pelafadannya. Cukup 3 ini. Apa itu? Yang pertama, makharijul huruf. Kalau kita menguasai makharijul huruf, sudah cukup nih ya. Fasih pelafadan dari hamzah sampai ya. 29 huruf ini semua kita kuasai. Fasih maksudnya ketika membaca Qur'annya ya, kita menguasai makharijul hurufnya. Itu mau sukun, mau tasydid, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah. Dari hamzah sampai ya kita kuasai makharijul hurufnya. Ya. Kemudian yang kedua ya, al-mad ya, panjang pendeknya. Ini ya. Dari mad tabi'i, mad jaiz, munfasil, mad wajib, muttasil, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah kubra sughra, ya. Ada mad lazim kalim, ada mad lazim harfi, dan semua mad yang lainnya. Ketika kita praktekkan nih, ketika membaca nih, mad tabi'inya pas 2 harakat, mau mad wajibnya, mad jaiznya 5 harakat, itu misalnya ya, atau 4 harakat, mad yang lainnya juga pas panjang pendeknya, sudah dapat 2 nih kita ya. Ini sudah terhindar dari 2 kesalahan. Ya, dari kesalahan yang bisa merubah arti. Ya. Karena ini Masya Allah fatal ya, kalau salah makhraj saja bisa merubah arti. Misalnya nih baca Al-Ikhlas misalnya. Kita baca Al-Ikhlas ataupun Al-Kafirun misalnya. Yang awalnya kalimat ul ya, katakanlah. Ul, katakanlah. Qaf. Ul ya. Kalau kita baca dengan hamas ya misalnya, kul, ini artinya sangat jauh ya. Kalau kul katakanlah, kul itu makanlah. Ya. Maka makhraj salah, arti dah beda. Ya. Kemudian mad nih, masalah mad. Ya. Contohnya misalnya, kita baca ayat kedua nih, Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua misalnya kita baca nih. La itu panjang kan? Dalam Thariq Syatibiyah yang sekarang kita baca nih, Qur'annya se-Indonesia ini semua pakai Thariq Syatibiyah. Wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Kita baca 4 sampai 5 harakat. Itu panjang kan? 4 sampai 5 harakat. Dalam Thayyibah An-Nashr ya, metode yang kedua yang mungkin bisa dipakai oleh ahli qurra itu 2 harakat dibaca. La a'budu ma ta'budu. Ini maknanya kan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau salah saja nih matnya, dipendekkan la a'budu ma ta'budun, artinya sangat jauh. Bahkan kita bisa ya dosa kalau kita sengaja ya. Ini masalah tauhid nih, masalah akidah.
Artinya udah beda jauh ya. La a'budu ma ta'budun, artinya aku benar-benar akan nyembah apa yang kamu sembah. Aku benar-benar akan nyembah patung yang kamu sembah. Maka masalah mat saja bisa merubah arti fatal ya. Maka dua nih ya. Makharijul huruf, mat kita kuasai sudah cukup, kita bisa terhindar dari lahnun jaliyun yang bisa merubah arti. Yang ketiga, babul gunnah. Kita kuasai ini masalah dengung, gunnah ya, semuanya ya, dari izhar, dari iqlab, dari ikhfa syafawi, idgham mimi, idgham mutaqaribain, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, semua ya kita kuasai. Maksudnya ketika prakteknya kita praktekkan dengan baik, ini gunnah kita tahan 2 harakat, nih ikhfa iqlab, ikhfa syafawi tahan 2 harakat gitu ya. Kemudian juga misalnya iqlabnya pas 2 harakat ya. Idharnya jelas, jangan ditahan 2 harakat, tapi tidak ada ya harakat di situ, langsung kita jelaskan idhar misalnya. Ini gunnah, masalah gunnah ya. Kalau kita 3 ini sudah sempurna, maka kita terhindar dari lahnun jaliyun dan lahnun khafiyun. Terhindar dari kesalahan yang berubah arti dan khafiyun yang tidak merubah arti. Ini 3 ya. Insyaallah cukup Mas ya. Oke. Baik, kalau bisa saya intisarikan dari jawabannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Istihsan, kita perlu mengkuasai 3 hal. Yang pertama yaitu makharijul huruf, yang kedua adalah panjang pendek, maulimbuti mat tabi'i, mat silah qasiroh, mat silah tawilah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bab gunnah, termasuk di dalamnya dengung, idgham, dan lain-lain. Sehingga kita terhindar dari kesalahan makna arti. Kalau jika mahar salah, maka artinya bisa juga sudah berbeda. Apalagi yang berkenaan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tauhid, itu bisa menyebabkan dosa. Seperti itu kurang lebih. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz. Apabila ada dari Ukhtuna Jumiyati, apabila di suatu masjid imam belum benar tajwidnya, terutama Al-Fatihahnya, bagaimana dengan jamaahnya? Apakah sholatnya juga tidak sah? Bagaimana sebaiknya kita? Apakah boleh jadi makmum atau sebaiknya sholat sendiri? Kurang lebih seperti itu. Baik ya, Masya Allah Bu Jumiati. Tentunya kalau kita mungkin ingin berhati-hati ya, karena tentunya nggak semua ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya ikut kepada imam yang sana Al-Fatihahnya ya. Kalau mungkin nih perempuan kan lebih afdal di rumah ya Bu ya, lebih afdal di rumah tentunya. Cuman kalau kita mungkin ingin ikut jamaah, maka kehati-hatian. Seperti mungkin guru saya nih ketika beliau safar nih ke tempat lain yang bukan pesantren tentunya, beliau pasti melihat nih bacaan imamnya terlebih dahulu sebelum sholat. Ya, bila wudhu nih lihat imamnya rakaat pertama nih baca Al-Fatihah bener apa enggak gitu. Pas ada kesalahan yang jali nih beliau pasti buat jamaah sendiri. Ini beliau laki-laki tapi ya. Kalau perempuan kan tentunya lebih baik afdal kalau yang masjidnya imamnya nggak baik bacaannya, maka lebih afdal di rumah saja gitu insyaallah. Tentunya kalau untuk laki-laki ya, ini tentunya pendapat ulama nggak semua ya tidak sahkan sholat jika Al-Fatihah imamnya salah. Ya. Tapi jika memang tidak ada imam yang lain ataupun orang yang lebih baik bacaannya dibandingkan imam itu untuk laki-lakinya, maka tidak mengapa sholat di situ. Karena nggak semua ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Ada ulama lain mengatakan bahwasanya yang tidak sah itu hanya imamnya. Makmumnya karena sudah diwakili imam maka makmumnya sah-sah saja untuk laki-laki. Cukup insya Allah jawabannya. Oke, baik Ustaz. Kalau bisa saya intisarikan, pertama sebagai perempuan kita diutamakan untuk sholat di rumah. Lalu jika ada keperluan untuk sholat di masjid, utamanya untuk laki-laki juga maksudnya, perlu diperhatikan bacaan Al-Fatihah dari imam tersebut. Maka kita dianjurkan untuk memilih imam dari orang yang paling fasih bacaannya. Jika tidak ada orang lain yang lebih fasih bacaannya, maka tidak apa-apa seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Ustadz Istihsan. Lalu mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya? Iya mungkin. Oke, baik. Dari Akhina Faisal Nuriana. Belajar Quran
lebih baik langsung talaki membenarkan tajwid sambil hafalan, atau fokus belajar tajwid dan jangan mulai hafalan dahulu? Seperti Baik, itu. tentunya lebih afdol ya, lebih utama kita perbaiki bacaan Quran dulu baru menghafal. Ya. Tapi kalau kita mungkin di ma'had, di program yang sudah harus menghafal, maka kita barengi dua-duanya gitu ya. Tapi kalau kita mungkin tidak ada terikat dari pondok pesantren ataupun apa lembaga, maka kita harus memilih untuk memperbaiki bacaan Quran dulu kepada guru kita nih. Nah, kalau guru kita mengizinkan sudah cocok nih untuk menghafal baru gitu ya. Insya Allah lebih baik kayak gitu. Cukup insya Allah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nggak Mas? Pertanyaan lain. Oh, pertanyaan lagi. Sampai jam 21:10 ya insya Allah. Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari, mohon maaf sebelumnya ingin membacakan yang tadi, ingin menyampaikan intisari tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir, baiknya perbaiki bacaan Al-Quran dulu, baru menghafal. Kalau misal kata gurunya sudah cocok untuk menghafal, baru lanjut ke hafalan Quran. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akhina Toat Setiadi. Jika kita hendak mencari ma'had untuk menghafal, apakah cari ma'had yang benar-benar fokus memperbaiki tajwid hingga benar-benar sempurna bacaan Al-Quran, baru diperkenankan menyetorkan hafalan, atau boleh pada ma'had yang mempelajari tajwid standar sudah boleh menyetorkan hafalan? Kurang lebih Iya, betul Mas. Tentunya harus mencari ma'had yang mengutamakan belajar tajwid terlebih dahulu. Ya. Karena tentunya itu yang lebih afdol dan kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Kita kan juga pasti pengennya kan hafalan kita itu baik bacaan, fasih bacaannya. Maka kita ambil ma'had pesantren seperti itu. Ada ma'had seperti itu. Saya di Bogor, ada pernah ke Bogor ini ada ma'had yang 3 bulan nih harus memperbaiki bacaan Quran terlebih dahulu. Dan Masya Allah, ya itu 3 bulan nih setiap pagi sore ya, setiap hari itu dia talaqi tahsin selama 3 bulan. Setelah itu dia 3 bulan sudah selesai ini semua. Masya Allah, pendidikannya tuh Masya Allah 3 bulan tuh benar-benar digembleng. Jadi semua sampai 3 bulan selesai langsung menghafal. Akhirnya mereka menghafal dengan bacaan yang sangat baik. Ya, cukup insya Allah. Oh, baik. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, jadi yang mengutamakan belajar tajwid terlebih dahulu, karena kita juga ingin ke depan dalam menghafal, kita benar pelafalan kita dalam menghafalkan Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Belum masuk ke jam 9:10, mungkin jika ada peserta atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa melalui fitur raise hand ya. Silahkan fitur raise hand lalu dinyalakan mic-nya untuk langsung menanyakan kepada Ustadz Istihsan. Ya sepertinya cukup, sudah tidak ada. Oh baik. Mungkin dari Ustadz Istihsan cukup. Jazakumullahu khairan katsir Ustadz. Ya. Nanti mungkin jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dikirimkan via chat kepada kami. Insya Allah akan kami kirimkan via chat ke Ustadz Istihsan, boleh ya Ustadz ya? Insya Allah. Mungkin nanti dijawabnya nanti, tapi teman-teman masih bisa mengirimkan pertanyaan via chat, begitu. Baik, mungkin akan sebelum menuju penutupan, saya akan menyebutkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Istihsan tadi ya, sesuai dengan pada saat awal. Yang poin yang pertama diantaranya yaitu mempelajari Al-Quran itu mudah. Mungkin karena kita sudah banyak lalai atau banyak terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan susah untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Pada hakikatnya mempelajari Al-Quran itu mudah. Seperti itu. Selanjutnya bagi siapapun yang belajar Al-Quran, yang berjuang, yang benar-benar berjuang mendapat ijazah Al-Fatihah meskipun ditempuh dalam waktu 1 tahun ataupun beberapa lama, maka efeknya insya Allah akan mengefek ke surat lainnya juga. Maka surat lainnya akan fasih juga. Seperti itu. Lalu bagi setiap muslim
menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya harus atau wajib. Bagi yang tidak mentasih baca Al-Qur'annya, maka dia berdosa karena Quran itu kitab yang harus dibaca tiap hari. Minimal ya 17 kali sebagai seorang muslim. Dan karena juga Al-Qur'an diturunkan dalam keadaan dibaca fasih, ditalkinkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dalam kitab Syarah Jazariyah. Lalu yang diutamakan, yang pertama dalam mempelajari bacaan Quran adalah kiroahnya, yaitu kiroah pelafalannya, bukan di nadanya ataupun iramanya. Lalu kita harus selalu berusaha ya untuk belajar tahsin Al-Quran. Kita harus selalu berusaha untuk mencari program tahsin, baik itu di online ataupun dan lain sebagainya, karena ya kita harus berusaha, maksudnya kita tidak berlepas tangan, kita harus berusaha untuk mencari-cari program tahsin dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terus jangan lihat mulutnya, tapi dengar suara dan bacaannya, karena suara yang paling utama, saut yang paling utama. Kalau suara sudah fasih, insya Allah pasti mulutnya sudah benar. Lalu kuncinya adalah harus sabar dan siap untuk dibenahi. Jadi kunci untuk kita belajar tahsin Al-Quran kepada guru-guru kita yang sudah mempunyai sanad, yaitu kuncinya kita harus sabar dan siap untuk dibenahi atau dibetulkan. Lalu kita harus memperhatikan di dalam bacaan Al-Fatihah, kita harus memperhatikan huruf-huruf mutasyabihat, huruf-huruf yang mirip seperti alif dan hamzah, shin dan sin dan sod, dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Lalu insya Allah akan menjanjikan kepada yang bacaannya Qur'annya benar, itu pahala yang besar. Lalu Ibnu Jazari menyampaikan perbanyak latihan secara mandiri, karena kita lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk latihan secara mandiri. Karena mungkin ke guru hanya seminggu sekali ataupun sehari sekali, tapi di lain waktu itu kita lebih banyak waktu latihan secara mandiri. Kurang lebih seperti itu poin-poin yang bisa kami sampaikan pada kajian malam ini. Alhamdulillah, syukuran kasir, jazakumullah Ustadz Istihsan atas penyampaian materi yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita bisa melakukan tadabbur Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan makna yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, menuju acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Istihsan. Mohon Ustadz untuk menyampaikan doa sebelum acara penutupan. Silakan Ustadz. Oh, mohon maaf, Ustadz Istihsan sudah live ya? Oh, baik. Berarti kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kita ada perfotoan ya, perfotoan untuk dokumentasi acara kiroah. Jadi kita mohon izin kepada seluruh peserta untuk membuka videonya untuk diambil dokumentasi untuk perfotoan pada acara pada malam hari ini. Monggo silakan dibuka teman-teman untuk videonya. Dalam hitungan 3 ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Dari Anis ya yang menghitung ya. Oke. Silahkan Mbak. Sebentar ya, kita tunggu dulu teman-teman. Silakan Anis, nanti kalau sudah mayoritas sudah membuka bisa langsung dihitung. Sudah semua? Kalau sudah kita hitung ya.
Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, cukup? Oke, terima kasih jazakumullah khairan kepada Uftuna Khairunisa yang telah mendokumentasikan sesi pada malam hari ini. Teman-teman jangan live terlebih dahulu karena setelah ini akan ada sosialisasi dari Qiraah dan juga dari aplikasi Qiraah, atau apa itu aplikasi Qiraah, dan juga dari Cinta Quran dengan program Indonesia Bebas Buta Aksara Quran. Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi acara Qiraah. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Uhtuna Khairunisa untuk menyampaikan. Silakan. Baik, syukran jazakallah khair katsir untuk Mas Asmi, Asmi yang sudah memberikan waktu untuk qiraah. Jadi saya share screen buat Bapak Ibu Bapak semuanya berkaitan dengan aplikasi qiraah. Suara saya terdengar jelas ya? Sudah terdengar. Baik, ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua teman-teman di sini dan juga Bapak Ibu serta kakak yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengenalkan tentang aplikasi Qiraah. Jadi kita akan mulai dari latar belakang aplikasi Qiraah itu sendiri yang memang didasari dengan adanya riset berkaitan dengan kemampuan baca Al-Quran yang ada di Indonesia. Karena kita sama-sama sadar bahwa Al-Quran ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan umat manusia, terutama kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena memang pada faktanya kita sama-sama mengetahui bahwa dalam membaca Al-Quran kita akan mengenal tentang ada yang namanya tajwid, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Ihsan. Betapa pentingnya kita bisa mempelajari tajwid Al-Quran karena hal tersebut akan berpengaruh tentang makna yang ada di dalamnya. Karena kita sama-sama tahu tajwid yang benar akan berpengaruh dengan makna yang benar. Itulah yang menjadi latar belakang yang paling penting untuk kita sama-sama memahami tajwid dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, namun pada faktanya ternyata memang Muslim di Indonesia ini belum semuanya, bahkan mayoritas secara data 87,4% dari riset LPTQ Banten pada tahun 2017 belum bisa membaca Al-Quran secara tepat sesuai dengan tajwid. Bukan berarti mereka tidak mengenal huruf hijaiyah alif bata, tapi memang sudah mengenal tapi belum tahu secara tepat bagaimana makhorijul hurufnya seperti yang tadi disebutkan, kemudian sifatul sampai detail-detail hukum bacaan yang ada di dalamnya. Hal ini memang ketika kita lebih jauh riset itu karena memang saat kita mau belajar Al-Quran kita harus datang ke kelasnya memang, karena memang yang paling baik ialah kita talaki ya, menyetorkan dengan bacaan kita, terutama yang harus kita ketahui bahwa pengajar Al-Quran ini juga harus memiliki sertifikasi yang sesuai gitu, karena memang dalam mengajarkan Al-Quran juga pasti memiliki standar-standarnya tersendiri. Dengan adanya kita harus datang ke kelasnya, kemudian juga misalnya guru Al-Quran yang juga terbatas karena memang tidak semua guru Al-Quran itu memiliki sertifikasi yang telah sesuai. Nah, inilah yang menjadi hal bahwa ternyata yaitu tadi data itu kita bisa dapatkan dan memang faktanya seperti itu. Oleh karena itu, kita akhirnya mencoba membuat sebuah gebrakan yaitu melalui aplikasi Qiraah, di mana dengan Qiraah ini memudahkan untuk semua muslim bahkan siapapun untuk bisa belajar Quran tajwid dalam waktu kapanpun dan juga dimanapun. Bagaimana Qiraah ini? Nah, pada Qiraah sudah berdiri sejak tahun 2019 akhir di bulan Desember dengan adanya satu fitur waktu itu, kemudian kita akan ada fitur yang lainnya waktu itu dan ada sekarang di versi yang kedua. Basically seperti yang disampaikan tadi ya, ada basic knowledge atau basic pengetahuan dasar yang harus kita pahami ketika kita ingin memperbaiki pelafalan kita, yaitu dari makhorijul huruf, kemudian sifatul, dan di sana juga masih ada yang lainnya.
Seperti yang kita tahu tentang makhrajul huruf, tentang tempat keluarnya huruf dari mulut, ada 5, ada dari rongga mulut, hidung, dan lain-lain. Juga tentang ada sifatul huruf, lebih kepada bagaimana kita bisa membedakan karakteristik di antara huruf-huruf yang memiliki makhrajul huruf yang sama, lalu ada pendalaman materi yang hampir mirip juga. Nah, ini yang kita akan coba sampaikan di sini, dan juga ada materi tambahan yang memang di sini lebih khusus seperti gharib dan hal-hal lainnya. Nah, bagaimana sistem belajar di Qiraah ini sendiri? Karena memang sistem yang kita terapkan adalah learning by doing, jadi kita menyediakan praktis soal gitu, kita menyediakan rangkuman istilahnya soal-soal yang memang bisa digunakan sebagai latihan untuk tetap bisa mempelajari masing-masing materinya. Contohnya kita di sini menyediakan adanya video. Jadi video ini kami rekam dengan Ustadz yang sudah bersertifikasi. Beliau akan menjelaskan bagaimana masing-masing materinya, dan kita juga sediakan materi pengantar sebagai rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz di video. Lalu ketika memang sudah cukup untuk memahami dasar materinya, kita bisa langsung lakukan dengan mulai berlatih. Nah, di berlatih ini, di halaman ini kita akan sediakan adanya soal gitu ya, basically seperti potongan ayat yang kemudian di sana juga ada tombol speaker. Kalau misalkan kita klik, dia akan muncul suara ustadz yang memang sudah tepat secara bacaan tajwidnya. Lalu ketika kita sudah mendengarkan, oh sudah paham, kita bisa langsung merekam suara kita sendiri seperti itu. Nah, setelah sudah merekam, maka akan dimunculkan adanya halaman feedback yang berfungsi untuk membandingkan suara kita dengan suara Ustadz. Ya, karena memang ini learning by doing, jadi harapannya dengan adanya Qiraah ini, teman-teman juga tetap bisa mempelajari materinya, dan juga tetap bisa melatih dirinya sendiri, kemudian membandingkan secara manual, secara pribadi. Dengan demikian, kita tetap bisa mempelajarinya, ada rangkuman materi di bawahnya, dan juga ada video yang bisa kita tonton ulang ketika memang kok masih belum benar ya, atau kok masih belum sama ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan sebagai iterasi. Nah, karena mengingat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Istihsan, karena memang yang paling baik adalah ketika kita belajar Al-Quran adalah tetap dengan setor, istilahnya talaki gitu ya, berjumpa langsung, itunya belajar langsung dengan Ustadz. Makanya kita juga sediakan adanya fitur cari guru yang mempermudah teman-teman untuk menemukan lembaga Quran atau pengajar Quran yang memang sudah bersertifikasi kayak gitu, yang memang sudah memiliki pengalaman mengajar atau pengalaman belajar tahsin. Nah, di sini nih yang kita sediakan, karena memang ada lembaga-lembaga Quran yang sudah ada di sana, tapi memang secara informasi agak susah ditemukan. Dengan adanya fitur ini, diharapkan teman-teman bisa terbantu untuk berhubungan langsung dengan lembaga maupun pengajar Al-Quran itu sendiri, agar tetap bisa melafalkan Al-Quran dengan benar. Nah, yang kita lakukan waktu itu juga sudah sampai Majelis Ulama Indonesia untuk tetap bisa mendapatkan apakah boleh ya kita belajar Al-Quran dengan aplikasi. Nah, ini yang kita dapatkan memang dari mereka, beliau-beliau menyetujui adanya aplikasi ini dan merekomendasikan kita untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Ahsin Sako Muhammad yang memang sudah... Saya mendukung penuh pada tim Qiraah ini, dan sehingga akhirnya bisa mempunyai satu program Qiraah. Mudah-mudahan setelahnya aplikasi Qiraah ini sudah selesai, bisa dinikmati oleh siapapun. Ya, jadi berdasarkan dengan saran dari MUI, makanya kami coba lanjut ke Dr. Ahsin, Ustadz Ahsin. Kemudian materi-materi yang kita sajikan, potongan-potongan ayat yang kita sajikan tidak berdasarkan kami sendiri, karena kami juga masih belajar. Oleh karena itu, dengan bimbingan beliau, makanya aplikasi Qiraah ini sudah bisa berjalan seperti yang ada sekarang. Nah, dalam waktu, berarti kita bisa bilang Januari ya, dalam waktu ini, karena kita launch versi terbaru di awal Januari kemarin, alhamdulillah, baik di versi Qiraah yang Android maupun iOS, kami sudah mendapatkan 700 lebih user yang sudah mendownload, dan harapannya ini tetap akan bertambah lagi, dan juga pastinya kita mengharapkan adanya feedback dari teman-teman semuanya terkait pengembangan fitur selanjutnya dari aplikasi Qiraah. Dan ini secara distribusi datanya, lokasi-lokasi user yang mendownload. Lalu ini adalah permintaan dari kami yang selanjutnya bisa dilakukan. Mohon maaf, ini ada sedikit kesulitan ya. Jadi ada kesalahan teknisi, masih bisa melihat
screen saya ya. Jadi langsung saja di sini. Jadi di bagian paling kiri ada web kiroah.com, bisa untuk mendownload aplikasi Kiroah baik Android maupun iOS. Jadi silahkan mengunjungi web ini maupun langsung scan QR code-nya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah tahu Kiroah sebelumnya atau yang sudah download aplikasi Kiroah sebelumnya, besar harapan kami untuk adanya feedback dari teman-teman semuanya dan mengisi survei aplikasi Kiroah ini dengan mengklik link ini, bit.ly survei apps Kiroah. Mungkin dari teman-teman kru Kiroah bisa ketikkan linknya di komen atau di message Zoom agar lebih mudah. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin juga ada pengalaman belajar tahsin atau mengajarkan tahsin, langsung saja di bagian bit.ly guru lembaga diisi di sana. Kami sangat terbuka untuk adanya kerjasama guru dan lembaga. Yang terakhir adalah kalau misalkan teman-teman ada yang ingin join di Kiroah Channel untuk mengetahui lebih lanjut updatean tentang Kiroah, tentang konten-kontennya, dan juga tentang Kiroah Talk selanjutnya, silahkan untuk bergabung di Telegram channel kami. Nah, itu saja dari kami untuk Kiroah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhti Khairunisa yang telah menyampaikan sosialisasi di Kiroah. Untuk peserta jangan live dulu karena setelah ini akan ada penyampaian sosialisasi dari Cinta Quran Foundation yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Sandi. Minta tolong Anis untuk set Mas Sandi sebagai co-host. Mas Sandi Cinta Quran Foundation. Oke, atas waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Sandi. Silakan Mas. Cek. Bismillah. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, Mas Ilyas? Sudah terdengar, Ustaz. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Ilyas dan juga kepada Mbak Khairunisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Mas Ilyas, kepada Mbak Khairunisa atas kesempatannya. Semoga segala aktivitasnya pada hari ini dan juga semuanya teman-temannya yang mengikuti pada kajian malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan teman-teman, saya Sandi, mewakili dari tim Cinta Quran Foundation. Mohon izin untuk berbagi sedikit informasi terkait dari program Cinta Quran, yaitu program Indonesia Bisa Baca Quran. Mohon izin untuk share screen. Sudah tampil ya, insya Allah. Sudah, Ustaz. Teman-teman, Allah muliakan, Indonesia merupakan negeri yang Allah berkahi dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Mulai dari keindahan lautnya, pegunungannya, air terjunnya, dan juga keindahan alam lainnya. Tetapi di balik keindahan itu semua, tahukah teman-teman, ada fakta dan juga data yang menyebutkan dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia, setengah penduduk kita tidak bisa membaca Quran ataupun juga masih terbata-bata dalam membaca Quran. Subhanallah. Padahal Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Tetapi kita jauh dari Quran, kita mengabaikan Quran. Maka kami dari Cinta Quran Foundation menginisiasi sebuah program yang bernama Indonesia Bisa Baca Quran, yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih buta aksara Quran. Alhamdulillah, program Indonesia Bisa Baca Quran kurang lebih selama 5 tahun berjalan, puluhan ribu telah terbebas dari buta aksara Quran di Indonesia. Maka kami mengajak kepada teman-teman semuanya untuk ikut serta dalam mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman semua bisa langsung menyalurkan kontribusi terbaiknya melalui rekening yang telah tertera di layar teman-teman semuanya.
boleh difoto juga, boleh di screenshot juga ya teman-teman. Insya Allah setiap ayat yang mereka baca, setiap ayat yang mereka hafalkan itu akan menjadi pahala abadi yang terus mengalir untuk kita. Maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Mari bersama Cinta Quran kita berantas buta aksara Quran melalui program Indonesia Bisa Baca Quran. Dan terakhir, kami tampilkan video cuplikan perjalanan program Indonesia Bisa Baca Quran. Terbentang seluas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia adalah sebuah negeri yang dikaruniai kekayaan alam. Lebih dari 260 juta jiwa dari 1.340 suku dan etnis menghuni surga tropis ini. Tidak kurang dari 200.000 masjid berdiri kokoh, dan setiap tahunnya lebih dari 1 juta jiwa di Indonesia menunaikan ibadah haji. Namun, siapa sangka negeri muslim terbesar ini juga menyimpan sebuah ironi. Indonesia memiliki jumlah buta aksara Quran yang sangat tinggi, yaitu mencapai 65%. Artinya, lebih dari 130 juta jiwa tidak bisa membaca Al-Quran. Tergerak dari keresahan ini, Cinta Quran Foundation menginisiasi program Indonesia Bisa Baca Quran. Sebuah program pelatihan membaca Al-Quran tak berbayar yang dilanjutkan dengan pembinaan berbasis majelis dan komunitas. Program ini menyentuh berbagai kalangan, mulai dari penduduk yang tinggal jauh dari akses pendidikan, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, hingga berbagai komunitas dan anak jalanan. Tak hanya itu, bagi masyarakat urban yang terjangkau oleh akses internet, kami menyelenggarakan Indonesia Bisa Baca Quran secara daring, sehingga bisa diikuti dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Berbagai metode dan teknologi untuk menuntaskan buta aksara Quran di Indonesia terus kami kembangkan agar lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang terbebas dari buta aksara Quran. Seiring meningkatnya kesadaran atas pentingnya Indonesia terbebas dari buta aksara Quran, berbagai dukungan pun terus mengalir dari masyarakat, pemerintah, hingga berbagai perusahaan dan lembaga. Kini tiba saatnya Anda untuk berkontribusi mendukung Indonesia Bisa Baca Quran. Ya, itu tadi sedikit perjalanan dari program Indonesia Bisa Baca Quran. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga bisa di follow Instagram @cqfoundationid dan juga @ibbki.id. Terima kasih kepada Mas Ilyasa, Mbak Hirunisa, dan juga teman-teman dari Qiraah. Terima kasih. Saya mewakili dari Cinta Quran Foundation. Mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Sandi atas presentasi dari IBBK-nya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa menyumbang kebaikan agar mereka yang di pelosok-pelosok di Indonesia bisa untuk membaca Al-Quran dengan baik. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu ikhtitam.
kami selaku dari Qiraah ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta dan hadirin yang bersedia untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa terus meningkatkan bacaan Al-Quran kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang kami lihat di dalam motivasi ingin menjadi imam, ingin menjadi qori, adapun ingin bermanfaat ataupun ingin menjadi sebaik-baik dari golongan, yaitu belajar dan mengajari Al-Quran, semoga itu tercapai ya. Semoga itu tercapai dan bisa terlaksana dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Selanjutnya untuk amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sedikit informasikan bahwasannya insya Allah acara Qiraah Talk ini akan rutin kami laksanakan pada pekan keempat setiap akhir bulan dengan pemateri yang insya Allah nanti akan kita kabarkan sebelum mungkin beberapa waktu sebelum acara. Jadi bagi yang ingin join lagi, stay tune dengan memfollow akun Instagram dari Qiraah, yaitu Instagram ataupun Telegram dan lain sebagainya, itu bisa di follow untuk selalu keep up to date dengan informasi-informasi yang ada di Qiraah. Lalu kami tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada media Qiraah. Alhamdulillah kita dibantu oleh beberapa media partner. Yang pertama dari Karib, yaitu Keluarga Remaja Islam BSD. Yang kedua adalah Momisologi. Yang ketiga adalah Dapur Peduli, Tabungan Kurban, dan Pemburu Kajian. Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasamanya dalam mempublikasikan acara kajian pada malam hari ini. Baik, mungkin sampai sini saja acara pada malam hari ini. Jangan lupa kepada teman-teman untuk memberikan feedback ke Qiraah. Bagi yang mencoba tadi bisa kasih feedback. Misalkan kalian ingin ada Al-Quran digital ataupun ada fitur-fitur terbaru lainnya, fitur-fitur kiblat dan sholat, insya Allah dalam kedepannya Qiraah akan terus kami kembangkan agar bisa bermanfaat lebih luas dan lebih banyak lagi pada teman-teman yang membutuhkan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan pada acara kajian pada malam hari ini. Wa akhirul kalam, lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsana minkum. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.